Video ini dibuat untuk kalian yang lagi cari kamus untuk pemula. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Bayu Samudra Putra Sika. Aku merupakan mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Hidayatullah Bekasi dan aku sekarang saat ini sudah semester 6. Hari ini aku akan nge-review sebuah kamus dengan judul Saluni, Kamus Saku Bahasa Arab. Jadi teman-teman, ini adalah kamus saku bahasa Arab Saluni yang diterbitkan oleh Saluni ya. Ini ada situs webnya dan juga ada surel, Instagram dan juga nomor WhatsApp-nya ada di sini. Nah, ini adalah cetakan keempat yang aku punya. Ini adalah cetakan keempat. Cetakan pertamanya terbit di bulan Syawal 1442. Nah, ISBN-nya juga ada loh ya. Kalian bisa lihat di sini. Nanti aku taruh di sini ya nomor ISBN-nya. Nah, ini adalah Kamus Saluni jilid pertama dari 3 jilid. Nah, di sini lihat ada tanda di sini beginner A. Nah, jadi kamus ini ada 3 jilid, A, B, dan C. Nah, di sini tertera beberapa poin yang bisa dilihat di sini. Aku bacain aja ya. Di dalamnya kamus jilid pertama ini kamu akan mendapatkan yang pertama ada kata sifat, pakaian, terus tempat dan lain sebagainya. Di sini kalian bisa baca, nanti aku cantumin di sini aja ya. Oke, kenapa harus Saluni ini yang diambil? Jadi, buku Saluni ini telah dikoreksi oleh orang yang berpengalaman sudah bertahun-tahun di dalam bidang bahasa Arab. Nah, yang kedua, kosakata yang digunakan juga sudah sangat sering digunakan oleh pemula, jadi sangat mudah untuk dihafal ya. Lalu yang ketiga, ini juga bisa dibawa kemana-mana, karena saku tentunya, jadi bisa dibawa kemana-mana. Oke, sekarang kita masuk ke susunan redaksinya. Kita pegangin aja ya. Nah, susunan redaksinya yaitu dari pertama ada penasihat Ustadz Mahfuz Safarudin LC, lalu pemimpin redaksinya itu Azam Abdul Salam, lalu selanjutnya ada wakil pimpinan redaksinya Farhan Fadilah Syah, lalu sekretarisnya ada Rishad Abiyu Baihaqi, bendaharanya ada Muhammad Al-Ansari, dan penyusunnya ada Muhammad Ilman Nafarin betul, dan juga editornya ada Zidan Naidi Rosyadi, desainernya ada Ayub, pemasarannya ada Janatan Iman Amal Muhammad Mufti Ramdhani. Nah, nanti bisa aku spill lebih jelasnya ada di sini. Nah, kalian bisa lihat di sini ya. Nah, di kamus ini juga sudah ada peringatan yaitu dilarang mengutip, menggandakan dan memperbanyak sebagian atau mungkin mengambil sebagian ya tanpa seizin dari penerbit. Lalu di dalam kamus ini juga terdapat lafaz Allah, jadi kamus ini harus disimpan di tempat yang sebaik-baiknya ya, seperti itu. Oke, next kita masuk ke prakata. Nah, di dalam prakata ini terdapat informasi bahwa kamus ini berisi lebih dari 3.700 kosakata, 550 halaman, serta 26 bab kosakata harian yang berbeda-beda tentunya. Nah, kamus ini seperti yang udah aku bilang tadi, terdiri dari 3 jilid. Nah, jilid pertama itu ngebahas tentang kosakata dan ungkapan-ungkapan sehari-hari yang mudah di setiap bab-babnya. Nah, tunjukin mulai dari contohnya dulu ya. Kita masuk ke contoh bab yang pertama. Di sini ada kata sifat. Nah, itu tidak alfabetis ya, jadi langsung masuk ke isim. Nah, di sini di bab ini hanya ada isim dan juga kalimat. Nah, jadi isim masuk ke sampai seperti ini tampilannya. Lihat, bisa dilihat teman-teman di sini. Di kamus ini itu termasuk kamus yang tematik ya, karena terdiri dari beberapa bab. Nah, ada yang ingat kan tadi berapa bab kamus yang ada berapa bab isi kamus yang ada di sini? Nah, tulis di kolom komentar ya. Nah, terus kamus ini ditujukan buat siapa dong? Nah, kamus ini ditujukan untuk kalian para pemula yang mau mempelajari bahasa Arab dari nol. Jadi kalau kalian mau mempelajari kosakata harian yang mungkin bisa kalian gunakan di kehidupan sehari-hari, nah mungkin kamus ini bisa menjadi jawabannya. Kok bisa? Kenapa? Nah, sini kita kasih tahu. Nah, di sini kan tadi sudah kalian lihat, di sini ada daftar isinya. Kalian bisa mencari dulu sesuai temanya, babnya maksudnya. Kalian mau cari di mana? Misalkan di sini ada rumah dan asrama. Nah, kalian tinggal cari. Di sini ada tulisannya isim halaman 12. Nah, kalian cek halaman 12. Nah, kalian buka, misal kalian sudah buka di halaman 12. Oke. Nah, ini halamannya. Nah, nanti kalian tinggal cari kosakata mana yang kalian ingin cari. Loh, berarti ribet dong kalau misalkan kita mau carinya pernama di sini misalkan seperti ini. Nah, kamus ini memberikan jawaban dengan apa? Dan ini juga bisa menjadi kelebihan dari kamus ini. Kalian bisa melihat di ujung halaman ini terdapat indeks ya, kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihan yang pertama. Nah, seperti kalian lihat kertas yang digunakan ini cukup tebal, mungkin bisa diprediksi di sekitar 75 sampai 80 GSM karena ini cukup tebal dari kertas-kertas biasanya ya, agak berbeda dari kertas yang
biasa dipegang mungkin kertas HPS, ini sedikit berbeda. Kelebihan yang kedua, nah, di sini sudah terdapat daftar isi untuk memudahkan kalian untuk mencari tema yang ingin kalian gunakan di buku ini. Kalian misalnya ingin mencari bagian rumah, misalkan TV, kulkas, dan lain sebagainya, kalian bisa cari di bagian rumah dan asrama. Yang ketiga, yang tadi sudah aku sebutin, indeks. Terdapat indeks untuk kalian membantu benar-benar mencari yang kosakata spesifik yang ingin kalian cari, ya. Kosakata spesifik yang ingin kalian cari seperti ini, indeks dari A sampai Z. Yang kelima, atau aku tidak tahu ini bisa disebutkan kelebihan atau tidak. Kalau dilihat dari fontnya atau ukuran tulisannya, ini cukup jelas, jadi tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar juga, jadi enak untuk dibaca, enak untuk dilihat. Jadi aku rasa, aku tidak tahu itu bisa dimasukkan kelebihan atau tidak. Kelebihan yang keempat, di sini aku menemukan kelebihannya adalah terdapat terdapat contoh kalimat. Seperti yang tadi sudah aku sebutkan juga ya, ada contoh kalimat di dalam di dalam kamus ini. Jadi contoh kalimat sudah ada, penggunaan dari salah satu kosakata yang ada di sini, tidak semuanya. Jadi misalkan kayak tadi bisa aku lihat di sini contoh di bagian nazifun, kata sifat kan. Nazifun artinya bersih. Nah, di sini ada lihat al masjidu nazifun, masjid itu bersih. Oke, sekarang kita masuk ke kekurangannya. Yang pertama, nah, kurangnya konteks nahwu dan shorof, karena tidak semua orang akan mengetahui. Kenapa aku bisa bilang gitu? Karena tidak semua orang mengetahui isim, fiil, dan kalimat mungkin mengerti ya. Misalnya maksudnya isim dan fiil, apa itu isim dan fiil mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu oleh tim redaksi, karena tidak ada profil penulis di sini. Nah, ini bisa dilihat dari tim redaksinya. Jadi bisa mungkin di halaman awal ini dijelaskan dulu apa itu isim, apa itu fiil. Nah, bisa digunakan di halaman yang ini mungkin karena ini masih kosong, apa itu isim, apa itu fiil, sehingga memudahkan para pemula, karena ini kan ditujukan untuk pemula. Jadi yang kedua, ada potensi terjebak pada sinonim. Biasanya ini yang biasa terjadi pada penuntut ilmu. Jadi penuntut ilmu akan memikir semua sinonim itu artinya sama persis 100%. Misalkan jalasa itu duduk, ada juga duduk. Nah, itu pasti itu ada perbedaannya. Kenapa ada jalasa dan ada juga ada? Nah, seperti itu. Itu pasti biasa terjadi. Pasti beberapa orang yang mungkin baru pemula, jalasa dan ada pasti akan disamakan dengan makna ya duduk gitu loh. Jalasa dan ada itu memiliki arti duduk. Oke, aku simpulin jadi dari kamus Saloni ini secara keseluruhan, kamus Saloni ini merupakan referensi yang baik sebagai tahap awal dalam mempelajari kosakata dan sinonim bahasa Arab. Tapi tetap perlu dilengkapi dengan sumber lain yang lebih komprehensif untuk mencapai pemahaman bahasa Arab yang lebih mendalam. Yang ketiga, ini mungkin sudah terlalu umum kekurangannya karena ini kamus untuk pemula, jadi untuk level lanjut tidak cocok untuk menggunakan kamus ini. Maksudnya, kenapa tidak cocok? Tidak, mungkin bisa saja bisa digunakan, tapi mungkin tidak akan terlalu berkembang. Jadi ini hanya mungkin untuk murojaah, untuk level lanjut ya. Jadi karena ini difungsikan untuk level pemula, level beginner tentunya, jadi ini dikhususkan untuk para pemula yang benar-benar baru ingin mempelajari kosakata bahasa Arab. Maksudnya ingin mempelajari bahasa Arab lebih dalam, seperti itu. Berapa rating yang bisa aku kasih ya? Untuk penilaian yang bisa aku berikan, kamus ini bisa aku kasih dengan rating 4,5/5. Nah, buat teman-teman sekalian yang tertarik sama kamus ini harganya cukup terjangkau, bisa dibanderol dengan harga 30.000 per jilidnya atau per tahapnya. Nah, jika beli paket mungkin di online shop bisa sekitar 90.000 untuk satu paket buku kamus Saloni Bahasa Arab ini. Kalau kalian tertarik, kalian bisa cek di toko-toko online yang kalian install di HP kalian masing-masing. Nah, teman-teman sekalian, jadi sekalian udah tahu kan kamus Saloni ini seperti apa cocok untuk kalian. Jika kalian tertarik, silahkan check out di keranjang toko kesukaan kalian. Nah, kalau kalian tertarik sama konten video ini, kalian bisa like, kalian bisa komen-komen. Mungkin pengguna dari kamus Saloni bisa komen kalau kalian sudah merasakan penggunanya, dan kalau ada kekurangan dan kelebihan yang belum aku sebutkan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Eits, jangan lupa follow. Barakallahu fikum.